Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Treju Handayani dari Prodi Pendidikan Ekonomi A dengan NIM 187215152. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bisnis dan lingkungan bisnis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista, MPD. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, yang artinya kesibukan. Kesibukan ini bertujuan untuk melakukan aktivitas dalam rangka mendapatkan laba. Berdasarkan ruang lingkupnya, penggunaan istilah bisnis dibedakan menjadi 3 pengertian berikut ini. Yang pertama ada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari profit. Yang kedua, sektor pasar tertentu seperti pasar modal. Yang ketiga ada semua aktivitas pada komunitas produsen barang atau jasa. Selanjutnya ada pengertian bisnis menurut Ditkes. Bisnis adalah aktivitas yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan bagi yang menjalankannya atau yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu fungsi bisnis terbagi menjadi 4. Yang pertama, distribusi untuk mendistribusikan barang atau jasa ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau. Selanjutnya, penjualan perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa yang dihasilkannya kepada para pengguna. Selanjutnya, ada produksi menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang terakhir, pemasaran, penyimpanan dan pemasaran sehingga barang yang pada suatu saat kurang bermanfaat akan dipasarkan di waktu yang lain ketika barang tersebut berguna bagi konsumen. Selanjutnya ada tujuan bisnis. Yang pertama itu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat umum. Selanjutnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, menunjukkan prestise dan kinerja, dan yang terakhir, menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada konsep bisnis. Yang pertama yaitu strategi inti, yaitu visi dan misi bisnis meliputi hal yang diharapkan dari bisnis yang bersifat ideal. Selanjutnya, perantara pelanggan, yaitu dukungan dan pemenuhan, informasi yang mendalam, dinamika hubungan, dan struktur harga. Selanjutnya, sumber daya strategis yang terdiri dari kompetensi inti, aset strategis, dan proses utama. Dan yang terakhir, jaringan nilai, yaitu jaringan nilai yang ada di sekitar perusahaan sehingga memperkuat adanya perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke jenis bisnis berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama ada ekstraktif, yaitu kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang pertambangan. Yang kedua yaitu agraris, bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Yang terakhir yaitu industri, bergerak dalam bidang industri manufaktur. Selanjutnya yaitu jenis bisnis berdasarkan kegunaannya. Yang pertama yaitu bentuk, usaha yang aktivitasnya berupa proses mengubah suatu benda menjadi benda lain. Yang kedua tempat, memiliki aktivitas usaha memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang memiliki manfaat lebih besar. Dan yang terakhir waktu, memiliki aktivitas utama yang berkaitan dengan penyimpanan barang. Selanjutnya ada macam-macam bisnis. Yang pertama ada pertahanan, bisnis yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan pertanian dan peternakan. Yang kedua ada manufaktur, bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah. Yang ketiga ada konstruksi, aktivitas usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan konstruksi dan infrastruktur. Yang keempat ada transportasi untuk membantu mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Yang kelima, komunikasi, usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sarana komunikasi dan informasi. Yang terakhir yaitu perdagangan, bergerak di bidang niaga, baik dalam skala kecil maupun besar. Selanjutnya, lingkungan bisnis.
Pada dasarnya, lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan, tetapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis adalah kompetitor, pemasok, media, kelompok pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, pemodal, tren, dan beragam pihak lain yang berasal dari luar perusahaan. Contoh sederhananya, perubahan pajak yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah berpotensi membuat pelanggan membeli produk dalam jumlah yang lebih sedikit daripada yang Anda jual. Dalam hal ini, bisnis harus menetapkan kembali harga jualnya agar bisa keluar dari masalah tersebut. Selanjutnya ada manfaat lingkungan bisnis. Yang pertama, membantu mengidentifikasi peluang bisnis. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya dengan baik. Yang ketiga, menghadapi perubahan. Yang keempat, bantuan dalam perencanaan. Yang kelima, membantu bisnis meningkatkan performanya. Dan yang terakhir, bermanfaat dalam mendeteksi dan merakit sumber daya. Selanjutnya, komponen lingkungan bisnis. Yang pertama ada internal, yaitu value system, visi, misi, dan tujuan, struktur organisasi, dan budaya perusahaan. Yang kedua yaitu eksternal, mikro, dan makro. Selanjutnya, fungsi lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan untuk jangka panjang, pengetahuan yang baik tentang lingkungan bisnis, membantu perusahaan mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua yaitu identifikasi peluang tren, analisis tempat waktu, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan akibatnya mengeksplorasi peluang baru. Yang ketiga, identifikasi ancaman. Mengidentifikasi potensi ancaman terhadap bisnis adalah alasan lain mengapa perusahaan perlu mengawasi lingkungannya. Dan yang terakhir, keuntungan sebagai penggerak pertama. Perusahaan mendapatkan keuntungan sebagai penggerak pertama jika berhasil mengidentifikasi permintaan pasar pada jangka waktu yang tepat. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri lingkungan bisnis, yaitu ada 6. Yang pertama, dinamis. Perubahan lingkungan yang konstan baik secara sosial, politik, ekonomi, dan teknologi menghasilkan sifat lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kedua, tidak dapat diprediksi karena sifatnya yang dinamis, suasana ketidakpastian selalu ada. Yang ketiga yaitu kompleks. Keterkaitan faktor dan keadaan membentuk lingkungan yang agak kusut dan seringkali sulit dianalisis. Selanjutnya, rentan. Sulit untuk meramalkan dampak perubahan kecil dalam lingkungan terhadap bisnis. Yang kelima, relatif. Lingkungan bisnis tidak sama di semua tempat. Ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Yang terakhir yaitu berbagai sudut pandang. Kejadian sosial, politik, atau ekonomi mungkin memiliki dampak yang berbeda pada bisnis yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.